Pembenaran. Saudara-saudara, kita kembali berjumpa. Dalam pertemuan sebelumnya, saya telah berjanji bahwa kita akan membahas satu topik dengan judul karakteristik dari pembenaran. Maka dalam kesempatan ini, kita akan membahas topik itu. Namun sebelum kita melakukannya, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang sangat baik yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kesempatan ini kami akan merenungkan satu kebenaran dengan topik pembenaran dan karakteristiknya. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran ini dan kami menerapkannya dalam kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita telah mengetahui bahwa semua manusia di dunia ini telah berdosa dan tidak mungkin bebas dari tuntutan keadilan Allah. Allah telah membuat suatu ketetapan bahwa hukuman akibat pelanggaran akan perintah Allah adalah hukuman mati. Dan tidak ada cara lain untuk menyelesaikan persoalan ini selain dihukum mati. Sebab upah dosa adalah maut. Roma 3 ayat 10 mengatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 mengatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena kasih-Nya yang besar, Allah memberikan satu solusi agar manusia terhindar dari hukuman itu, yaitu melalui suatu ibadah simbolik berupa pengorbanan darah. Itulah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa. Setiap kali Adam dan Hawa serta keturunannya melakukan ibadah simbolik itu, menjadi tanda pertobatan dan iman mereka kepada Allah, sekaligus untuk mengingat pada janji juru selamat yang akan datang. Dan kemudian perintah itu terus dilakukan secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya, sampai ditetapkan dalam suatu hukum Taurat, yaitu untuk terus mempersembahkan korban domba. Dalam Imamat pasal 16 ayat 18 di sana dicatat, kemudian ia harus memercikan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya 7 kali dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Ini adalah ibadah pengorbanan pada masa bangsa Israel. Maksud dari Tuhan dalam penumpahan darah lembu jantan dan domba jantan adalah sebagai sebuah demonstrasi penjatuhan hukuman atas dosa manusia. Pelaksanaan hukuman mati sebagai akibat dosa yang sesungguhnya belum terjadi. Dalam Perjanjian Lama, Allah hanya memperagakan penghukuman mati melalui pembunuhan binatang. Dan karena kasih-Nya yang besar, maka Ia telah menjanjikan seorang juru selamat yang akan dihukum mati untuk menggantikan seluruh umat manusia. Kelak, Allah akan menjatuhkan hukuman mati kepada sang juru selamat, bukan kepada manusia biasa. Jadi dosa seluruh dunia ditimpakan dan dilenyapkan kepada pribadi Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, ketika Ia dihukum mati di kayu salib. Di sini terlihat jelas
bahwa penyelesaian hukuman mati akibat dosa tidak bisa diselesaikan dengan perbuatan baik atau dengan ritual agama manapun, hanya melalui hukuman mati yang ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, perlu diketahui pula bahwa kematian Kristus tidak dimaksudkan untuk memuaskan keinginan si iblis, melainkan untuk menggenapi sifat kesucian dan keadilan Allah. Iblis tidak memiliki kemampuan menahan manusia dari tangan Sang Juru Selamat, sebab banyak orang mengira bahwa korban darah Kristus untuk menebus dosa manusia seolah-olah manusia tersandra oleh iblis dan iblis menuntut tebusan darah Yesus. Konsep ini salah. Iblis tidak berhak menerima darah Yesus yang kudus, sebab baik manusia dan iblis kedua-duanya telah memberontak kepada Allah, dan kedua-duanya harus dihukum dan sedang menunggu waktu yang tepat untuk penghukuman mati yang kekal. Iblis akan dihukum bahkan dengan hukuman yang lebih berat. Saudara-saudara, Allah melakukan terobosan penegakan keadilan dengan cara penanggungan. Kristus menjadi korban penebusan atas dosa-dosa manusia. Tuntutan keadilan ditanggungkan oleh Kristus dengan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi dosa manusia. Dengan demikian, setiap orang yang percaya kepada Kristus mendapat pembenaran untuk diselamatkan dari tuntutan keadilan Allah. Saudara-saudara, istilah pembenaran dalam bahasa Ibrani menggunakan kata hitzdik. Artinya secara yuridis menjelaskan bahwa status seseorang sudah selaras dengan tuntutan hukum, atau mengubah keadaan atau kondisi seseorang sehingga ia dianggap benar. Dalam bahasa Yunani, kata pembenaran dikenal diakios, artinya tindakan mengumumkan secara hukum sebagai syarat untuk hidup telah dipenuhi oleh seseorang. Saudara-saudara, dalam arti ini, pembenaran artinya tindakan yuridis Allah berdasarkan pengorbanan Kristus yang menetapkan bahwa semua tuntutan hukum manusia berdosa telah dipenuhi oleh Kristus di kayu salib. Pertanyaannya adalah, mengapa pembenaran itu penting bagi hidup kita? Saudara-saudara, karena pada suatu saat nanti manusia akan dituntut di pengadilan Allah. Alkitab telah berkata, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Yakobus 2 ayat yang ke-13. Dan bahwa manusia akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Allah sebagai terdakwa yang harus diadili. 1 Petrus 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 mengatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu mulai daripada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, banyak cara telah dilakukan oleh manusia sebagai usaha untuk mendapatkan pembenaran dan dalam upaya penghapusan dosa. Hal itu dapat kita lihat dalam praktek hidup sehari-hari. Ada yang mempersembahkan korban binatang, sesajen, dan lain-lain, sekedar untuk mendapatkan pengampunan dosa. Namun ada yang lebih aneh. Pada masa kini, konsep penghapusan dosa juga diterapkan oleh orang-orang Kristen yang belum mempunyai pemahaman yang benar tentang posisinya di hadapan Tuhan. Mereka pergi ke gereja atau melakukan berbagai bentuk perbuatan baik sekedar untuk menenangkan perasaan bersalah yang mereka alami.
Mereka menjadi sedemikian sibuk dalam pekerjaan-pekerjaan gerejawi dengan tujuan untuk mendapatkan penghapusan dosa. Mereka memberikan sumbangan yang banyak ke gereja dan aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Mereka mengunjungi panti-panti asuhan. Yang nyaris terlihat sangat rohani adalah ketika mereka berbahasa roh sebagai upaya mistik agar dapat terhubung dengan yang ilahi sehingga dosa-dosanya diampuni atau mencari penyelesaian atas dosa. Bahkan ada lagi yang lebih aneh. Mereka melakukan pembaptisan ulang. Bahkan mereka melakukannya ke Israel, ke Sungai Yordan. Di sini terlihat jelas bahwa di mana-mana manusia berupaya mencari jalan pembenaran menurut logika mereka yang terbatas. Saudara-saudara, apakah semua perilaku dan usaha manusia dari sisi praktek keagamaan manusia dapat membuatnya benar di hadapan Allah? Hanya ada satu jawaban. Manusia dinyatakan benar di hadapan Allah hanya melalui kehidupan dan kematian Yesus Kristus. Dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan, Dia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, agama apapun tidak dapat mengatakan bahwa kita benar. Manusia juga tidak dapat mengatakan bahwa kita benar. Ilmu pengetahuan yang kita miliki juga tidak dapat membenarkan kita. Hanya Kristus yang dapat menjadikan kita benar di hadapan Allah. Saudara-saudara, ada beberapa kebenaran yang diajarkan dalam Alkitab tentang pembenaran. Yang pertama adalah pembenaran diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Rasul Paulus berkata dalam Roma 5 ayat 1, Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Darah Kristus adalah dasar utama pembenaran. Tetapi iman adalah alat atau saluran di mana kita menerima anugerah kebenaran. Jadi apa yang harus kita perbuat supaya kita dibenarkan? Percayalah kepada Yesus Kristus, maka kita akan dibenarkan. Saudara-saudara, perhatikan ini. Kita tidak dibenarkan karena iman dalam konsep yang umum. Kita dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus. Pembenaran akan terjadi apabila seseorang mengarahkan iman percayanya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, pembenaran dilakukan melalui darah Yesus. Dalam Roma 5 ayat 9 Paulus berkata, Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Juga dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dikatakan, Darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Apa artinya pembenaran melalui darah Yesus? Ini berarti bahwa pembenaran diproses atas dasar tebusan yang lunas terbayar sebagai dasar untuk menegakkan keadilan. Dengan kata lain, ketika Allah membenarkan seseorang, Allah tidak melihat diri orang itu atau pribadi orang itu, yaitu orang berdosa. Sebaliknya, Allah melihat darah Kristus. Secara khusus dikatakan dalam Roma 4 ayat 5 bahwa Allah membenarkan orang durhaka. Ini adalah perkataan yang benar-benar luar biasa. Sangatlah tidak mungkin membenarkan orang yang durhaka dan pembuat kejahatan. Namun Allah melakukannya melalui tumpahan darah Kristus. Tidak ada alasan apapun di dalam diri manusia yang membuat Allah membenarkannya, seperti halnya penyesalan seorang terdakwa atas kejahatannya tidak membatalkan tuntutan hukuman. Hanya darah Yesus yang dapat menebus dosa manusia. Darah Kristus telah menjadi jaminan
keselamatan manusia. Saudara-saudara, dalam Perjanjian Lama, konsep keselamatan dapat kita lihat pula ketika malaikat maut melewati Mesir pada malam Paskah. Allah hanya mencari satu hal, yaitu darah di ambang pintu. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Itulah firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-13. Kematian menimpa orang-orang Mesir, tetapi menyelamatkan orang Israel. Hal yang sama juga dialami oleh mereka yang mendapat jaminan keselamatan di dalam darah Yesus Kristus. Yang ketiga, pembenaran tidak mempunyai batasan. Saudara-saudara, Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang, tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, yang tidak berjalan secara terus-menerus dalam kehidupan daging, melainkan yang berjalan secara terus-menerus menurut keinginan roh. Jika kita adalah milik Kristus, maka kita telah dibenarkan 100% dalam Dia. Tidak ada penghukuman bagi kita, dan kebenaran yang kita miliki dalam pandangan hukum Allah bukan hanya baik, namun itu adalah kebenaran Kristus dan juga kebenaran Allah yang dinyatakan dalam diri kita, sebab telah dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dengan kata lain, pembenaran tidak memiliki batasan. Pembenaran kita sempurna dan mutlak. Saudara-saudara, pada bagian lain, kita menemukan kebenaran ini dalam Roma pasal 4 ayat 6-8 dikatakan, seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara-saudara, Allah tidak mengungkit pelanggaran dan dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu. Dosa kita telah dihapus dan Allah tidak memperhitungkan kesalahan kita. Allah melakukan hal ini karena hutang dosa kita telah ditanggung dan ditebus oleh Yesus Kristus. Oleh ketaatan Yesus Kristus yang sempurna sebagai manusia, Ia mengerjakan kebenaran di mata Allah dan diletakkan ke dalam kehidupan kita. Kristus mengambil tempatnya sebagai Adam terakhir. 1 Korintus 15 ayat 45, dan berhasil mempertahankan dalam dirinya kebenaran Allah, di mana Adam pertama telah gagal. Roma 5 ayat 19 mengatakan, sebab sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Keempat, pembenaran hanya satu kali dan untuk selamanya. Pembenaran dilakukan sekali untuk selamanya. Hal ini berarti pembenaran menempatkan kita pada posisi yang baru dan status yang baru. Jaminan keselamatan tersedia bagi mereka yang telah menerima pembenaran. Namun yang harus diwaspadai adalah doktrin keselamatan yang oleh sebagian kalangan dikatakan bahwa orang yang sudah diselamatkan tidak akan terhilang. Namun akan lebih bijaksana lagi apabila kita memperhatikan fakta yang sebenarnya, bahwa orang yang telah diselamatkan harus terus-menerus hidup dalam kebenaran dan persekutuan dengan Kristus, sebab memang haruslah demikian. Perhatikan ayat-ayat ini. Filipi 2 ayat 12 mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ibrani 2 ayat 3 mengatakan,
bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Ibrani pasal 6 ayat 4-6 mengatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat, sebab mereka telah menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. Saudara-saudara, jika seseorang berada pada tahap ini, maka dia telah menyia-nyiakan anugerah keselamatan. Keselamatan terjamin pasti dalam Kristus. Namun seseorang yang telah menerima keselamatan harus tetap tinggal dalam Kristus sampai akhir hidupnya. Roma 11 ayat 19 sampai ayat yang ke-24. Saudara-saudara, pembahasan yang lebih lengkap mengenai keselamatan akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas konsep dilahirkan kembali, sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 3, ayat 3, ayat 5, ayat 6, dan ayat yang ke-7. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.